Di Alkitab mau di Al-Quran dilarang berbohong kan Pak? Iya, Betul. siap. Jadi kalau di Indonesia ini menurut Bapak 70% orang ada nggak berbohong? Ada, kalianlah itu. Hah? Kalianlah itu yang berbohong. Manusia loh Pak. Jadi Bapak nggak pernah berbohong. Saya Emang bohong kalian apa bukan ya? manusia, Pak? Mati nih, Ja. Mati nih, Ja. Parah, parah. Aduh Pak, Pak. Kok ketawa ya? Gak tahu. Kalau di agama saudara ada nggak yang bukan bohong? Kurasa semuanya bohong deh. Saya bertanya loh Pak. Iya. Kan dijelaskan kalau di Alkitab. Jadi saya tidak mengerti Alkitab ini loh. Saya nol ilmu di Al-Quran, nol ilmu. Jadi seandainya dianalisa di Alkitab maupun di Al-Quran itu dilarang berbohong kan Pak? Iya. Jadi tidak boleh mengucapkan kata-kata yang tidak betul. Iya. Jadi saya bilang tadi, apa adakah 70% Indonesia ini manusia berbohong? Kata Bapak ada. Betul Apa tidak? maksudnya? Apa maksudnya? Orang, bukan Muslim. Orang. Ya? Manusia. Iya, itu makanya tadi kan saya sudah Jadi jawab. Bapak nggak orang, nggak manusia. Kalian Bapak lah nggak itu. pernah berbohong. Kan udah aku bilang tadi, Kristen lah itu pembohongnya. Jadi Bapak nggak pernah berbohong. Kalau saya berbohong apa? Hah? Saya berbohong apa? Aduh, jadi di antara di sini tidak pernah berbohong ya. Duh, Yang ikut komal apa ini sih, ya. Nara? Apa masalahnya orang ini, teman-teman? Ada yang tahu? Ya, jangankan kita, cuma orang yang dituhankan aja berbohong. Nah, itu dia. Yang kau tuhankan aja berbohong. Siapa? Jadi Sadarlah, yang Yesus? Hah? Siapa yang bilang? Yesus? Siapa Saya. yang bilang? Saya. Jadi Bapak nggak pernah berbohong. Yesus saja pernah bohong, apalagi saya. Jadi inti maknanya di komal ini apa sih sebenarnya? Intinya ingin menunjukkan Yesus berbohong. Ingin berbohong. Berarti Bapak Yesus berbohong. Bapak mengajarkan supaya manusia berbohong gitu. Yesus yang ngajarin. Dibilangin Kan kok nggak percaya. saya jawab. Tadi Ya, di iya kan komal saya ini jawab. kita Kan udah mencari saya apa jawab. gitu loh. Nah iya, Yesus Berarti pembohong. Bapak mengajarkan kesesatan Ini gitu orang lah. mabuk ini. Layanlah situ orang mabuk gak jelas ini. Oke, ada yang satunya kita sapa dulu Bang. NM Yus Tupan. Agamanya apa Bang? Kristen. Oke, dikecilin dikit. Pak Desugi, doubling di mute dulu Pak De. Siap. Yus. Oke, silakan Yus. Oke, aman nggak? Aman, silakan. Oke. Apa sih? Oh, Yesus hamba Tuhan. Boleh Pak? Pertanyaannya? Yesus hamba Tuhan. Kenapa Anda menuhankan duplikat Yesus kan gitu?
Maksudnya maksudnya duplikat apa ini? Anda kan sudah tahu Yesus itu adalah hamba Tuhan. Yesus mengakui dirinya hamba Tuhan. Kenapa ketika Entar dulu, bro, boleh saya minta pemahaman. Hamba dalam arti apa di situ? abdi, hamba, budak Tuhan. Jongos. Iya, betul. Budak, Ya, budak itu artinya orang yang mengikuti segala sesuatu yang diperintahkan oleh majikan. iya, betul. Ya, terus Oke, lanjut. Yesus itu adalah hamba Tuhan atau budak Tuhan atau abdi Tuhan atau pesuruh Tuhan. Itu Yesus. Iya. Tetapi Kristen nongol Entar justru menuhankan makhluk yang menduplikat Yesus, gitu, yang berpura-pura jadi Yesus padahal bukan Yesus. maksud yang dimaksudkan ini apa ya? Yang kalian sembah itu kan bukan Yesus tapi duplikatnya. Loh, Apa? kok duplikat? Iya, karena kalau Yesus itu kan hanya sebatas hamba Tuhan. Sementara yang datang kepada kalian mengaku Yesus Kristus itu kan ingin disembah, ingin dituhankan. Berarti Enggak. dia adalah duplikat Yesus atau makhluk yang berpura-pura jadi Yesus agar dituhankan oleh orang Roma. Padahal itu bukan anak Maria gitu loh. Iya. Memangnya di sini Kristen menyembah wujud. Di dalam kekristenan tidak menyembah wujud. Apa yang disembah adalah firman kebenaran. Itu teori. Faktanya kalian menyembah yang bernama. Teori. Faktanya kalian menyembah yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada penulis kitab Wahyu. Itu yang kalian sembah. Kristen tidak menyembah seperti pagan menyembah. Kalau lucu suaranya ya, doubling. Ya, HP-mu gang. Doubling, coba di mute dulu. Coba dibuka kembali mute-nya Bang Enemy. Kalau enggak turun dulu baru naik lagi. Oke, iya. Terlalu eko. Ya, kurangin ekonya coba. Cik. Oke. Agak jelas ya. Masih. Kurangin. Internal play-nya dimatiin. Wah, ini katrok ini baru pakai soundcard kayaknya. Iya. Ekonya. Jadi begitu, saudara. Parah ini. Iya. Parah iya. Yesus itu utusan Tuhan, hamba Tuhan yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel menyembah kepada Tuhan yang benar. Kemudian setelah dia diangkat ke langit, muncul sosok makhluk mengaku-ngaku Yesus Kristus menemui Paulus di padang gurun. Makhluk inilah yang kalian sembah, bukan anak Maria. Yang kalian sembah itu oknum yang berbeda. Tapi kalian menyangka itu adalah anak Maria, padahal bukan. Kalian hanya menyangka. Tapi sebenarnya anak Maria itu tidak mengenal kalian. Kalian hanya mengikuti sosok makhluk yang ngaku-ngaku Yesus Kristus. Begitu, saudara. Oke, Bang Juma. Ya.
Bang Juma memahami arti menyembah itu seperti apa? Ya, mengibadahi, mempertuhankan. Ibadahi seperti pagan, gitu? Iya, betul sekali, itu pintar. Kami di dalam kekristenan nggak seperti itu pemahamannya. Ya, Pak. Apa yang kami pahami dan kami sembah, dan pengertian arti menyembah sembah adalah ketaatan. Ya, itu ketaatan Jadi, di dalam menjalankan perintah Tuhan. Ketaatan menjalankan perintah. Ini moderator ini siapa juga ini? Coba matikan aja soundcardnya Pak Emenius, buka aja soundcardnya itu. Bising kali kedengaran, woi. Nggak pakai soundcard. Loh. Dari Casnya, cas. nggak ada dari situ. Mantap ini. Coba ngomong Pak. Nah, masih juga. Oke, silakan Bang Emenius. Wadidaw. Udahlah, gantilah. Nanti sakit telinga. Bukan ini, bukan songkatnya, Dek. Orang ini baterai, pakai baterai. Udah mulai lobet. Makanya suaranya sudah mulai mau dicas lagi pantatnya itu. Pakai aki basah, bukan aki kering. Baterai Mau dicolok korek. pantatnya pakai kabel listrik. Kalau telanjang dimasukin di pantatnya. Nah. Biar kuat. Ya, Bang Budi. Bang Budi. Selamat malam. Kang Dito yang sapa. Aku doubling kurasa suaraku. Lanjut Kang Dito. Iya, iya. Bang Budi Col Semile. Bang Budi Col Semile. Malam. Bang Col Semile. Kosong dia. Bob Chen. Selamat malam, Bang Bob. Bro, dibuka mic-nya, Bro. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikum. Ya, yang muslim silakan, yang sudah salam, ada yang mau sampaikan silakan. Bangga. Ada yang mau sampaikan Bangga? Monggo. Menjadi pendengar setia Bang Zuma aja nih Bang. Oke, baik Bang, dibawa dulu ya Pak Angga ya. Oke. Ya, assalamualaikum. Salam. Yang Kristen dulu teman-teman ya. Sebelum ngantuk nanti. Itu si siapa? Si Bob cuma nongkrong doang mau cari koin. Emang berasmu habis ya, Bro? Oh gitu. Bob. Bobby. Ya, ini Dua ada. koin dah cukup ya, Bob. 2 koin dah cukup bagus. Segitunya. Dia ngetik di bawah tadi Ahi. Numpang nongkrong cari koin katanya kan. Allahu Akbar. Ya. Ini ada Bang Alip Batasa Jim. Selamat malam. Kristen atau Muslim? Pak Alip. Aduh. Oke, Pak Leo. Selamat malam Pak Leo. Pak Leo, selamat malam. Leo itu singa ya. Leo kosong Leo. Ya, Emenius coba diperbaiki dulu. Sudah bagus belum?
Wah, masih nggak bagus ya. Dia baru pakai soundcard kayaknya itu Pak Desugi, jadi nggak bisa cara pakainya. Kaum kosong juga dia. Ayo naikin lagi Pan. Ya, Apandi. Selamat malam. Ya malam Kang Dito, gimana? Ya, Kristen atau Muslim? Aku Islam Bang, gimana? Oh, Islam garis apa Bang? Penggaris? Kamu yang naik, kau yang nanya gimana? Iya Apandi, Sok silakan. paten. Disapa Kang Dito. Iya, aku udah jawab. Apandi, bukan Pandi Ahmad. Hah? Muslim Bang. Oh, Muslim. Ya, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Bang. Ya, ada yang disampaikan, silakan. Cukup jadi pendengar aja Bang, sambil belajar Bang. Ya, pendengar di bawah ya Bang ya. Kita kasih slotnya 3 untuk Kristen ya Bang ya. Baik Bang. Ya, makasih Bang. Lagi nih, Dama JR Heru Saputra. Cobalah teman-teman yang Kristen dulu ya Bang ya, saudara-saudara, saudara-saudaraku semuanya yang Muslim, menyimak dulu di bawah. Kita khususkan yang Kristen ya. Ya Bang Al, Pak Dama JR, Pak Dama JR, selamat malam. Ya, Kristen atau Muslim Bang? Bang. Bang Dama. Kristen Bang, Kristen. Oke, Kristen, standby dulu Bang ya. Saya sapa dulu ini Alexander, selamat malam. Loh? Oh, turun. Oke, silakan Bang Dama. Temanya Yesus punya duplikat, gitu. Lanjut. Tafadhol Gurunda. Oke, terima kasih. Selamat malam semua, dan saya merasa terhormat di malam hari ini karena bisa ada dalam komal ini bersama-sama orang yang hebat yang biasa disebut Gurunda Juma. Ya, saya minta penjelasan mengenai topik tema yang disampaikan ini. Maksud dari Yesus punya duplikat itu, maksudnya penjelasannya gimana? Iya, baik. Yesus adalah sosok manusia yang datang di tengah Bani Israel. Sebagai manusia, dia diberi kelebihan oleh Tuhannya untuk menjadi nabi dan rasul bagi kaumnya Bani Israel. Dan sebagai utusan Tuhannya Bani Israel, beliau kemudian dibekali dengan kekuatan, mujizat dan tanda-tanda. Tujuannya agar Bani Israel percaya kalau dia itu adalah manusia utusan Tuhan kepada Bani Israel, kepada mereka. Ending daripada pengajaran Yesus ini adalah ketika beliau terancam untuk dibunuh oleh kaumnya sendiri. Lalu penciptanya yang mengutusnya menyelamatkannya. Lalu kemudian yang menggantikannya adalah orang fasik, yang menggantikannya adalah pengkhianat, yang menggantikannya adalah pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati, sehingga dikutuk oleh Elohim dan beliau kemudian disalibkan. Berjalannya waktu, hadirlah sekelompok manusia di Antioquia menganggap Yesus Kristus yang datang kepada pendiri agama Kristen itu adalah anak Maria. Padahal anak Maria adalah seorang Yudaism taat. Beliau adalah anak soleh. Dia adalah orang yang kemudian menjalankan segala perintah Tuhannya dengan seksama dan tidak pernah ingkar dalam menjalankan apa yang dititahkan oleh Tuhannya kepadanya. Nah, sedangkan Kristen mengusung Kristus atau Yesus Kristus atau Kristus Yesus sebagai Tuhan. Nah, ini adalah sosok yang berbeda. Namanya sama, tapi oknumnya berbeda. Jadi yang disembah Kristen ini adalah makhluk yang keluar dari kubur, yang
memakai nama Yesus Kristus agar bisa menyesatkan banyak orang. Demikian. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Tapi di sini saya menanggapi ya, Bang Suma, dari apa yang telah dipaparkan. Di sini saya menanggapi atau menyanggah dari pernyataan Abang Suma. Yesus itu, kenapa kami imani sampai saat ini bahwa Yesus itu adalah firman-Nya Allah itu yang kemudian menjadi manusia. Ini melalui nubuatan para nabi, Abang. Kita lihat ya, nubuatan para nabi dari zaman perjanjian lama. Ini kalau saya lihat catatan di sini sekitar data ya sekitar 30 sekian nubuatan, dan itu digenapi semua oleh Yesus Kristus. Ini sanggahan saya dari tanggapan penjabaran Abang. Ya, terima kasih. Oke. Jadi untuk meloloskan Kristus Yesus yang datang kepada Kristen ini sebagai Yesus anak Maria, maka gereja memaksakan cerita-cerita yang sudah direvisi, dikoreksi, ya, yang mengalami evolusi di dalam kitabnya orang Yahudi, kitab Tanakh, sebagai bumbu-bumbu agar Yesus yang mereka sembah, orang Roma sembah, itu dianggap anak Maria. Lalu mengambil cerita-cerita dari kitabnya orang Yahudi ini, dicocok-cocokkan kemudian supaya berkesesuaian. Padahal yang mengetahui tentang kitab Tanakh, isinya, kandungannya, tafsirannya, itu yang punya kitab, yaitu Bani Israel. Ada sebuah tragedi jelas bagi orang-orang yang berakal untuk menguji kebenaran agama Kristen ini terkait dengan nubuat yang biasa digaungkan oleh gereja. Padahal itu hanyalah berita hoaks, pengantar tidur. Dijelaskan di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Orang-orang Yahudi ahli kitab, orang Farisi, mahkamah agama, imam-imam kepala itu membunuh Yesus bukan karena nubuat. Membunuh Yesus karena iri dengki. Membunuh Yesus karena takut bangsa mereka diambil oleh orang Roma. Tidak ada hubungannya dengan agama Kristen. Tidak ada hubungannya dengan nubuat. Tidak ada hubungannya dengan Yesaya 53, Yesaya 7, 14, 9 dan seterusnya. Itu nggak ada. Tapi Kristen membumbu-bumbuhi konsep Romawi pagan untuk supaya diterima oleh khalayak banyak dengan menggunakan kitabnya orang Yahudi dan mencocok-cocokkan, menyambung-nyambungkan. Itu nggak ada hubungannya sebenarnya. Jadi yang tahu kitab Tanakh, yang tahu kitab Taurat itu adalah yang punya kitab. Sedangkan Kristen jangankan tahu, membacanya saja nggak bisa. Jadi istilah Yesus mati menebus dosa, Yesus mati disalib, bangkit, itu menggenapi nubuat. Itu alat untuk dipakai Kristen zaman dulu sebelum Bang Suma lahir, zaman dulu sebelum apologet Islam Indonesia lahir. Jadi itu dijadikan sebagai bahan jualan untuk dipromosikan kepada orang-orang yang awam. Tapi sekarang promosi itu udah basi, udah usang. Karena kita sudah membongkar Bible dan ternyata yang punya kitab membunuh Yesus, ya, berupaya membunuh, menghilangkan Yesus, melenyapkan Yesus karena takut bangsanya dirampas oleh penjajah Romawi, bukan karena dosa waris. Jadi Kristen ini cuman akal-akalan doang demi untuk menjalankan misi penyembahan terhadap makhluk padang gurun yang datang kepada Paulus yang mengaku sebagai bintang timur yang pernah mengatakan akulah awal dan akhir, padahal itu bukanlah anak Maria. Demikian. Oke, baik Gurunda. Saya terima penjelasan itu karena saya bisa menerima itu karena beralasan bahwa dari pakar-pakar atau para ahli-ahli kitab Kristen yang kemudian mereka membalikan kebenaran. Tetapi di sini saya mempertanyakan terkait dengan
para sejarawan yang menceritakan tentang sejarah penyaliban Yesus, dan ini sejarawan ini bukan orang Kristen atau orang Yahudi, tetapi orang Romawi yang mereka membunuh Yesus. Ini gimana nih, Gurunda? Gimana? Penjelasan dari Bang Suma tadi, Alkitab telah dirubah oleh gereja atau oleh para pakar orang Kristen, ya saya bisa menerima itu. Artinya supaya membenarkan apa yang mereka sampaikan. Tetapi di sini ada sejarah yang mencatat tentang penyaliban Tuhan Yesus, dan sejarah ini ditulis bukan orang Yahudi atau Israel, tetapi orang Romawi. Gimana ini tanggapan atau penjelasan dari Bang Juma? Iya, jangankan penulis sejarah atau tulisan-tulisan mereka yang dianggap bersejarah, kitab yang kalian anggap firman Tuhan saja itu tidak identik dengan sejarah yang sesungguhnya. Apalagi penulis sejarah itu bukan nabi, bukan rasul, sehingga catatan-catatannya tidak bisa dijadikan sebagai standar. Apalagi yang Anda katakan penulis sejarah itu adalah orang-orang yang identik dengan kekristenan, yang ingin kemudian menjalankan misi kekristenan. Jadi sejarah yang menopang tentang kejadian peristiwa yang diceritakan di dalam Bible itu dituliskan oleh orang-orang yang punya kepentingan untuk agama Kristen atau kerajaan Romawi pada masa itu. Jadi itu tidak ngefek terhadap keadaan yang sesungguhnya. Bible telah memuntahkan isinya. Banyak orang yang melihat kebesaran daripada Tuhan yang melakukan mukjizat melalui perantaraan Yesus. Kemudian setelah melihat itu, apa yang Yesus lakukan, termasuk membangkitkan Lazarus, saudaranya Maria, mereka datang melapor kemudian kepada imam-imam kepala mahkamah agama, kepada orang Farisi. Setelah mereka menerima laporan, mereka kemudian rapat. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita biarkan Yesus melakukan sesuatu yang luar biasa di tengah-tengah umat, maka orang akan semakin banyak percaya kepada dia. Dan kalau itu terjadi, maka penjajah Romawi akan datang merampas tempat dan negara kita atau bangsa kita. Imam kepala angkat bicara, kalian tidak tahu apa-apa dan kalian tidak insaf. Adalah lebih baik Yesus mati daripada seluruh umat Israel itu mati binasa. Maka mulai tahun itu, Kayapas sebagai imam besar kemudian bernubuat, Yesus harus mati untuk bangsa Israel, bukan untuk orang-orang di luar Bani Israel. Itu pun kematiannya bukan karena tebus dosa, tapi kematiannya demi supaya orang-orang Roma tidak datang merampas tempat mereka. Itu berjalannya waktu, Kristen membuat sandiwara. Wah, Yesus mati, tembus dosa dan seterusnya. Apa pembuktiannya bahwa itu adalah sandiwara? Coba Anda baca Galatia 3 nomor 13. Siapa yang mengajarkan Paulus kalau Yesus itu mati terkutuk? Itu dulu. Seluruh dunia orang Kristen tidak akan pernah bisa menjawab. Kristus telah menebus kita dari kutu hukum Taurat. Dari mana dan siapa yang mengajarkan Paulus metode ini? Begitu bencinya kah Paulus kepada Yesus? Begitu tingginya kah kemudian semangat memusuhi Yesus? Begitu durjananya kah dia terhadap ajaran yang dibawa Yesus, sampai dia harus ngibul, sampai dia harus mimpi, sampai dia harus menghayal bahwa Kristus mati menebus mereka dari kutu hukum Taurat? Apa hubungannya coba? Orang-orang Roma, orang-orang di luar Yahudi dengan Yesus, apa hubungannya? Kenapa dia yang harus mati untuk
kalian. Segitu bencinya Paulus ini. Nah, muncul pertanyaan, yang mengajarkan Paulus bahwa Kristus mati dengan jalan terkutuk untuk dosa-dosa orang Roma itu, ilmu dari mana Paulus dapatkan? Bisa enggak Anda jelaskan ke kami? Silakan. Iya, terima kasih. Mungkin Bang Suma, kalau sampai sejauh itu saya terus terang saya tidak bisa menjabarkan. Saya belum memahami. Oh iya, nggak apa-apa Bang. Nggak masalah. Mungkin ada yang lain? Mungkin sebatas itu, nanti ada lain waktu kita ngobrol lagi. Terima kasih. Oke, baik Saudara Dama. Ya, Pak Dama, terima kasih. Oh ya, ini Gurunda, ada Bang Sinopati tadi ngetik di bawah, calon beliau mau mu'alaf. Betul ya, Bang Sinopati? Assalamualaikum. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bang Zuma, ini saya Siap. sendiri kan agama sudah Islam ya. Jadi saya punya pasangan, sebut saja pacar lah. Kami udah sama-sama itu selama 3 tahun. Selama 2 tahun belakangan ini saya sudah memberitahukan sedikit-sedikit tentang Islam, dan beliau pun sampai saat ini sudah mulai meyakini agama Islam dengan cara belajar beberapa doa. Alhamdulillah. Jadi saya tadi tuh cari-cari gimana apa bisa kita tuh syahadat di ruang live seperti ini kemudian sah gitu. Iya, bisa Bang. Sah. Nah, saya sampaikan itu ke pasangan saya. Cuman dia agak ragu karena dia bilang kenapa tidak harus di tempat beribadah gitu. Apakah nanti syahadatnya sah apa gimana gitu. Iya, kalau sah. Itu udah pasti sah. Nah, sekarang kalau misalnya risih, boleh Bang. Mungkin ada masjid yang dirasa lebih afdal. Tapi saran kami, cari masjid yang punya surat keterangan, yang bisa memberikan surat keterangan mu'alaf. Oh gitu. Tapi kalau misalkan dari Bang Zumanya untuk memu'alafkan, apa bisa nanti ada surat keterangan mu'alafnya? Ada. Kita resmi. Yayasan kami itu resmi dari negara. Oh, dengan cara menunjukkan. Jadi ya KTP-nya diserahkan ke kami, nanti kami buatkan kemudian sertifikat berdasarkan identitas tersebut. Kebetulan saya begitu. Lagi sama pasangan saya sih sekarang ini. Oh, iya. Ibaratnya apakah bisa dibantu mu'alafkan gitu, Bang Zuma? Bisa. Itu bagian dari tugas kita untuk mempermudah saudara-saudara non-muslim untuk masuk agama Islam. Nanti untuk data KTP-nya saya kirim kemana ya? Itu berupa foto, file atau? Foto aja, dipoto dengan tanda tangan di atas kertas putih supaya nanti tanda tangannya kita masukkan ke dalam sertifikatnya. Bisa menghubungi Bang Handi atau Dinda Fandi, atau ini ada ketua kita di sini, ketua Dinda Alif. Jadi untuk proses mu'alafnya nih Bang Zuma, apakah saya harus tunggu setelah komal Bang Zuma apa gimana? Di sini bisa, saat ini juga bisa. Oke, sebentar saya mute dulu ya Bang Zuma, saya obrolin ke dia, memastikan bahwasanya saya tidak ada paksaan di sini buat dia gitu. Karena sebelumnya dia beragama Buddha, Bang Zuma. Baik. Oke, saya turun dulu Bang Zuma, nanti saya langsung. Silakan Bang. Silakan. Terima kasih Bang Zuma dan abang-abang. Terima kasih Saudara Senopati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, Masya Allah. Pak Dama mungkin mau juga kirim KTP-nya juga Pak Dama. Tadi Oke, tadi ya nggak apa-apa, bercanda kok Pak, hanya nawarin aja. Ya jangan, bahaya.
Nanti gereja kosong, nggak boleh, jangan ya. Iya. Ya mungkin gitu aja Bang. Saya turun dulu, nanti ada lain waktu kita bisa ngobrol lagi. Oh, siap, baik Pak Dama. Ya, selamat malam Pak Dama. Hati-hati di jalan, awas jatuh. Ya buat saudara Kristen. Yang tadi. Iya, ini ada opung disapa. Nanti saya naikkan yang lain Kang Dito. Oke. Opung Batubara. Selamat malam. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, ada yang juga mau syahadat Bang? Saudaranya? Maksudnya Bang? Tadi kan ada saudara muslim kita juga naik memberitahukan ada yang mau mu'alaf. Anda naik orang muslim, saudara kami juga, ada yang mau disampaikan, silakan. Sebenarnya gini sih, pengen dapat pencerahan yang lebih banyak aja dari para apologet Islam, dari ustadz-ustadz, gimana supaya orang-orang muslim yang awam kayak seperti saya biar teguh imannya gitu, biar tidak mudah terpancing emosi juga sama orang-orang non muslim gitu. Nyimak-nyimak aja kalau gitu Bang di bawah ya. Belajar-belajar di bawah, nyimak-nyimak biar kita naikkan teman-teman Kristen. Izin saya turunkan opung Batubara ya. Oh iya Bang. Biar kita naikkan teman-teman Kristen sambil nyimak-nyimak di komal-komal lintas agama. Iya Pak, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santai bro, selamat malam. Santai bro. Selamat malam. Kristen, Muslim, Kristen. Oke, silakan. Temanya Yesus punya duplikat, silakan. Yesus punya duplikat. Saya nggak ngelihat Pak, saya nggak bisa bilang dia punya duplikat. Jelas itu saudara. Jadi orang yang lagi tersesat, namanya tersesat itu lagi tidak lihat jalan, itu lagi tersesat. Berbeda kalau sudah tak sesat lagi, pasti dia sudah menemukan jalan. Coba kita lihat ya, kita buat kerangkanya dulu. Yesus datang kepada Bani Israel, mengaku aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu pengakuan Yesus. Versus pengakuan makhluk yang keluar dari kubur, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ini dua keadaan yang sangat timpang. Yang kedua, Yesus berkata di dalam Lukas 24:44 harus terjadi seluruh apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Salah satunya adalah dusta jangan kau hambur-hamburkan. Jangan kau sampaikan kemana-mana. Jangan kau pelihara dusta itu. Orang yang benar jangan kau bunuh. Orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Ini yang harus digenapi. Yesus orang benar, boleh nggak dibunuh? Nggak boleh. Sedangkan Kristus yang satunya boleh dibunuh untuk menebus dosa-dosa orang-orang non-Yahudi. Yang ketiga, orang Yahudi sebagai kaum di mana Yesus diutus, itu diajarkan untuk melakukan penebusan dosa dengan menggunakan hewan, binatang. Sedangkan Kristus yang datang kepada Kristen itu polanya berbeda. Menebus dosa dengan cara apa? Dengan cara lalu mati, menyerahkan dirinya untuk sebagai tumbal penebus dosa bagi orang-orang non-Yahudi. Itu yang ketiga. Yang keempat, sebelum dia terangkat ke langit, dia mengatakan apa? Aku harus pergi
Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Berarti Yesus yang pergi, yang datang bukan Yesus. Yohanes 14:16, aku akan minta kepada Bapakku agar Bapakku mengutus seorang penolong lain selain daripada aku. Berarti yang datang setelah dia bukan dia, tapi penolong lain. Anehnya, pada kerangka yang lain, poin keempatnya, Kristen mengaku bahwa yang datang kepada Paulus itu bernama Yesus Kristus. Sudah berbeda polanya, kerangkanya itu sudah berbeda. Nah, ini aja dulu 4 hal yang sangat sederhana bagi orang-orang yang intelektualnya lumayan bisa memahami bahwa ternyata memang Yesus ini punya duplikat. Yesus mengatakan yang terakhir, yang keempat tadi, apa kata Yesus? Aku harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, penolong lain itu tidak datang. Berarti yang datang setelah Yesus pergi adalah orang lain, oknum lain. Tapi ternyata yang datang di Paulus justru Yesus kembali. Kalau dia benar-benar Yesus yang datang, berarti Yesus ini pendusta, dia pembohong. Mustahil Yesus pembohong, mustahil dia pendusta. Maka satu-satunya yang benar adalah Paulus telah kedatangan Yesus duplikat, artinya Yesus palsu. Demikian. Bang Santai silakan. Oke Mas, terima kasih penjelasannya. Sekali semuanya mungkin nggak bisa dijawab. Satu-satu saya jawab ya Pak ya. Poin satu tadi ya, poin 1 menarik tuh. Anda mengatakan bahwa Yesus berkata, aku hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Oke, benar perkataannya. Kemudian konteks perbedaannya adalah ketika dia bangkit, dia mengatakan pergilah ke seluruh dunia. Nah, itu berarti ke seluruh orang. Konteksnya sederhana sebenarnya Pak. Karena pada waktu dia mengatakan aku hanya diutus kepada bangsa Israel, itu konteksnya ketika orang di luar Israel meminta mukjizat. Ya, bukan hal yang lain. Pada waktu itu perempuan Kanaan itu Sirofenisia minta kepada dia, tolong anakku sakit. Jadi yang dijawabnya itu adalah mukjizat itu hanya diberikan kepada orang Israel. Kenapa? Tuhan itu bukan datang untuk jago-jagoan atau yang lain, tetapi dia ingin menunjukkan bahwa yang mengenal dialah yang dapat mukjizat. Kalau enggak, bisa aja dia datang ke China, Jepang atau yang lain berlakukan mukjizat. Hal itu tidak akan dimengerti oleh mereka siapa dia, kenapa dia bisa melakukan mukjizat. Konteksnya jelas. Yang pertama itu tentang melakukan mukjizat. Sementara Yesus sendiri mengatakan, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Di situ tidak disebutkan sama sekali kesukuan Israel tentang penebusan dosanya. Jadi tujuannya utama, kalau mukjizat pasti dilakukannya untuk orang Israel. Kenapa? Karena sia-sia dia melakukan mukjizat kalau nggak tahu arti kenapa dia bisa melakukan mukjizat, kenapa dia melakukan itu. Karena dia melakukan hanya untuk orang Israel yang mengerti. Nah, sementara untuk keselamatan dia berikan untuk semua. Jelas dikatakannya, inilah darahku, darah perjanjian yang diberikan yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya, jadi itu poinnya 1 jelas ya Pak ya, beda. Oke, apa kita bahas selanjutnya atau saya tanggapi dulu. Oke, silakan Pak. Iya. Jadi kalau hanya sudut pandang itu saja, ya bisa lolos. Hanya saja sayangnya, ketika Yesus mengatakan dia diutus hanya kepada domba, di situ Yesus menyatakan dengan sangat valid, di luar domba adalah anjing. Lagi-lagi orang non-Yahudi ini ketika menyatakan dirinya, mengiyakan setelah dikatakan anjing oleh Yesus, Yesusnya bukannya menimpali dengan mengatakan, oh tidak, karena kamu percaya maka kau sudah jadi pengikutku. Enggak, malah dikatakan apa? Imanmu besar.
Yesus mengatakan, ibu anjing. Si anjing mengatakan, betul, aku memang anjing. Yesus mengatakan apa? Top, markotop, jempol buat ente, imanmu besar, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Jadi wanita tadi berubah nggak jadi domba? Enggak. Selama-lamanya dia lidahnya menjulur. Siapa yang memberikan tulang, itu yang dijilat. Kemudian, di ufuk yang berbeda, Yesus mengatakan kepada ke-12 muridnya, jangan ente ke bangsa lain. Jadi nggak bisa. Kehadiran Kristen itu hanya karena Paulus. Kalau nggak ada Paulus, nggak ada Kristen. Galatia 1:15, aku diutus kepada non-Yahudi. Kalau kita melihat seluruh ucapan murid Yesus, sayangnya nggak ada murid Yesus yang menulis Bible. Lukas bukan murid Yesus, penulis Matius bukan murid Yesus, Yohanes juga bukan penulis Yesus. Apalagi Markus, apalagi Paulus. Sayang sekali, nggak ada murid Yesus itu yang mengaku diutus kepada non-Yahudi. Hanya Paulus. Aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Aku diutus kepada non-Yahudi. Yang utus apa? Yang utus adalah Yesus duplikat. Yesus palsu. Ada nggak murid Yesus diutus untuk non-Yahudi? Nggak ada. Nggak ada. Oleh karena itulah kemudian saudara, ketika Yesus berpesan dia diutus hanya kepada domba yang sesat, Yesus pun berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain yo. Jangan. Kalau kamu taat kepada aku, ya nggak mungkin kamu ke bangsa lain. Makanya ada Yahudi, ada Kristen. Kenapa? Karena ada dua Yesus. Yesus yang pertama mengajarkan tentang Yudaism. Mereka menjalankan hukum Taurat. Matius 23, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jangan kau mengikuti. Sebab orang-orang ahli kitab dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Dengarkan apa yang mereka ucapkan, jangan kau ikuti apa yang mereka kerjakan. Sebab mereka mengucapkan kata-kata hukum Taurat, tetapi mereka tidak mempraktekkan. Jadi Yesus mengajarkan untuk mempraktekkan hukum Taurat. Sedangkan Kristen adalah orang yang sudah didoktrin dan didogma bahwa jika ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Di dalam Galatia 2 nomor 21. Kamu lepas dari kasih karunia jika kamu mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat. Galatia 5 nomor 4. Makanya Kristen itu di Galatia 5-nya nomor 1 dibebaskan dari hukum-hukum Taurat. Makanya Kristen bukan lagi hamba Tuhan, tetapi tetap aja menghamba. Oh, ternyata hamba Kristus. Jadi gitu saudara. Jadi Yesus tidak pernah merubah kemudian konsep domba dan anjing. Yang ngaku-ngaku dan yang percaya kepada Yesus pada zamannya dianggap anjing, nggak pernah berubah menjadi domba. Jadi kalau hari ini ada yang percaya ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus, jangankan ente yang hidup 2000 tahun, yang berhadapan langsung kepada Yesus aja hanya diberi titel anjing. Demikian Bu, silakan. Oke, terima kasih. Terima kasih tanggapannya, mantap. Penjelasannya sederhana Pak. Pada waktu dia mengutus murid pertama kali, ada 70 murid yang diutus. Dia tidak menyuruh kepada bangsa lain karena mereka bukan memberitakan keselamatan, tetapi memberitakan mujizat. Sama dengan yang dilakukan Yesus. Tetapi setelah dia naik ke surga, yang diberitakan adalah keselamatan. Beda konteks yang dijalankan. Pada waktu mengutus 70 murid yang dilarang menyimpang kepada bangsa lain itu melakukan mujizat itu sebelum Yesus mati dan memberikan darahnya untuk pengampunan dosa. Setelah dia mati dan memberikan darahnya untuk pengampunan dosa, yang diberi tugaskannya kepada muridnya adalah pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jelas, tujuannya itu jelas. Mujizat dibuatnya bukan sembarangan pada waktu memberikan mujizat pada waktu itu karena hanya orang Israel yang mengerti, tetapi ketika dia telah memberikan jalan keselamatan itu untuk seluruh bangsa. Dan kedua, tadi Anda mengatakan bahwa tidak ada satupun murid Yesus yang memberikan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Anda mungkin kurang baca, Anda mungkin pernah tahu tentang yang namanya Cornelius. Cornelius itu langsung Petrus loh yang memberikan penginjilan kepada dia dan membaptis malahan.
Nah, di situ disebutkan bahwa di Kisah Rasul 10:45 ada dikatakan, dan semua orang yang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena mereka melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa yang lain juga. Anda mengatakan bahwa tidak ada satupun murid Yesus yang menyeberang ke bangsa lain. Cornelius itu orang Itali, perwira Itali, dan dia diselamatkan, diutus oleh Tuhan khusus kepada Cornelius. Itu Pak. Jadi semua yang Anda katakan tadi terbantahkan dengan jelas. Silakan Pak. Oke, baik. Lagi-lagi Anda membawa sesuatu yang Anda kira bisa membersihkan wajah Anda. Maaf, yang Anda gunakan itu hanyalah air comberan untuk mengelap keringat yang ada dalam wajah. Kisah Para Rasul 10 yang Anda bawa itu melanggar etika di dalam berpikir. Apalagi runtannya adalah tentang agama. Kenapa? Paulus sebagai pendiri agama Kristen yang pertama kali sebagai tokoh yang diikuti oleh non-Yahudi di Antioquia, Turki, itu mengatakan di dalam suratnya kepada orang yang ada di Galatia. Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Kalaupun Anda memaksakan itu adalah Petrus murid Yesus, berarti nubuatan yang Yesus ucapkan di dalam Matius 24 nomor 24 itu tergenapi sudah. Apa kata Yesus? Kristus palsu, Yesus palsu, Yesus duplikat akan datang dan banyak melakukan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid pilihan. Petrus murid pilihan. Kalau dia sampai keluar mengajarkan ajarannya apapun itu, berarti dia sudah kerasukan setan. Matius 10 nomor 5 itu nggak bisa dipungkiri. Yesus berpesan kepada Petrus, jangan ke bangsa lain. Kalau ternyata Petrus ke bangsa lain sampai dia ke Cornelius membaptis dia, berarti Petrus ini menggenapi nubuatan Yesus dalam Matius 24 nomor 24 bahwa murid pilihan akan disesatkan oleh Yesus palsu. Makanya saudara, coba Anda lihat di dalam Matius 28 nomor 18, nomor 17, nomor 18-nya. Keluar dari kubur, murid-muridnya ada yang percaya, ada yang ragu, ada yang ketakutan. Kenapa? Karena mereka tidak pernah dititipkan ilmu dari gurunya bahwa dia akan bangkit dan menjadi Tuhan. Dia menjadi Tuhan, dia menjadi Kristus. Maksudnya orang yang keluar dari kubur ini menjadi Kristus oleh karena Tuhan. Itu dijadikan sebagai simbol kepada angkatan jahat. Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Menjadi Tuhan dan Kristus. Bagi siapa? Bagi angkatan jahat. Jadi saya ulang lagi, biar lebih jelas. Kalau Anda mengatakan Petrus kemudian membaptis di Kaesarea seorang seorang panglima atau perwira bernama Cornelius itu, berarti Anda sudah menyatakan penggenapan dari nubuat Yesus kalau muridnya juga akan disesatkan oleh Kristus atau Yesus palsu. Demikian. Oke, saya tanggapi ya Pak. Saya tanggapi. Silakan. Anda mengatakan bahwa Petrus sesat tanpa dasar. Pertama, Petrus membaptis dan Roh Kudus menyertai. Kemudian Petrus jelas-jelas melakukan pergumulan sebelum mendatangi Cornelius. Dia mengatakan perumpamaan dibuat Yesus makanan haram dan tidak haram. Artinya dalam pandangan Petrus pada waktu itu sama dengan Anda, bahwa itu tidak boleh melakukan penginjilan kepada non Israel. Tetapi Tuhan mengatakan apa yang kau nyatakan halal, jangan kau katakan haram, itu makanannya. Jadi itu yang diperintahkannya. Makanya setelah itu dia berangkat menuju rumah Pak Cornelius. Nah, jadi Anda mengatakan Petrus sesat dengan sederhana dijawab oleh seluruh perikop itu, seluruh kejadian ceritanya secara keseluruhan.
tidak ada sesatnya, tetapi memang kehendak Tuhan bahwa ke bangsa-bangsa yang lain. Pencapannya juga pernyataannya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kemudian Anda tadi membawa ayat Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga, sekiranya mungkin. Oke. Anda mengatakan bahwa itu yang menjadi nubuat Yesus bahwa Petrus akan tersesat. Di sini sama sekali tidak mengatakan bahwa untuk bangsa lain, ya, nggak ada disinggung bangsa lain. Kemudian